Coba deh, bayangin sejenak. Kamu lagi ada di alam kubur. Terus, malaikat yang paling ditakuti datang buat nginterogasi kamu. Tapi, alih-alih gemeteran ketakutan, kamu malah bilang, "Kamu tahu saya siapa? Aku ini temannya kekasih bosmu." Gila kan? Siapa coba yang punya nyali kayak gini? Dan yang lebih penting, dia ngomong gitu ke siapa? Kita masuk bagian pertama, interogasi malaikat. Kisah ini datang dari salah satu sosok yang paling disegani, paling tegas dalam sejarah Islam, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ini adalah cerita pertemuannya yang sama sekali nggak terduga di alam sana. Jadi ceritanya begini, malaikat Munkar dan Nakir yang tugasnya kan memang mengintrigogasi di alam kubur, datang dengan wujud yang katanya sangat menakutkan. Mereka nanya, "Siapa Tuhanmu?" Tapi lihat apa yang terjadi. Sayyidina Umar bukannya jawab, malah balik ngebentak. Dia bilang, "Kamu tahu saya siapa? Aku ini temannya kekasih bosmu." Maksudnya, teman Nabi Muhammad, kekasihnya Tuhan. Para malaikat ini sampai kaget loh, terus langsung lapor ke Allah. Dan Allah berfirman, "Harusnya kalian lebih sopan dong kalau ketemu sama temannya kekasihku." Luar biasa kan? Oke, lanjut ke bagian kedua, pembelaan Al-Quran. Tadi kita udah lihat gimana seorang manusia bisa punya keberanian yang luar biasa. Nah sekarang, gimana kalau yang ngebela kita itu bukan lagi manusia, tapi firman Tuhan itu sendiri? Yuk kita lihat gimana ceritanya Al-Quran bisa jadi pembela yang super aktif. Jadi ada kisah tentang seorang penghafal surat Tabarok. Orangnya ini, dosanya banyak banget. Pas di alam kubur, malaikat udah siap-siap mau menyiksa dia. Tiba-tiba surat Tabarok ini menjelma jadi sesosok pelindung dan langsung ngehalangin para malaikat. Surah ini berdebat sengit. Kalau kamu pukul dia, itu sama aja kamu pukul saya karena saya ada di dalam dirinya. Bayangin deh, sebuah surah berdebat sama malaikat. Saking sengitnya perdebatan ini, kasusnya sampai diangkat langsung ke hadapan Allah. Dan hasilnya, Allah memenangkan pembelaan surah Tabarak. Orang itu pun selamat. Nah, karena kisah yang super keren inilah, surah Tabarok sampai dapat julukan khusus. Ada yang menyebutnya Munjiyah, artinya sang penyelamat, dan juga Wakiyah, artinya sang pelindung. Ini jadi bukti lagi kalau ayat-ayat suci itu bukan cuma teks pasif di atas kertas, tapi bisa jadi entitas pelindung yang benar-benar hidup. Oke, kita masuk bagian ketiga, membaca versus menghayati. Dua kisah tadi kan keren banget ya, tapi itu semua sebenarnya membawa kita ke satu pertanyaan yang paling inti. Apa sih bedanya cuma sekedar baca kitab suci sama benar-benar menghidupi isinya? Kita pasti sering banget dengar orang bangga, "Wah, saya sudah hatam Al-Quran berkali-kali," atau bacanya cepet banget. Nah, itu namanya membaca firman. Fokusnya ke ritual, ke target, ke kuantitas. Tapi ada pendekatan lain, di mana fokusnya itu bukan berapa banyak yang dibaca, tapi gimana caranya setiap ayat yang kita baca itu benar-benar meresap ke dalam diri dan mengubah cara kita hidup. Inilah yang disebut menghayati firman. Dalam tradisi Islam, konsep ini punya istilah khusus, yaitu yata'awwalul Qur'an. Dan ini nih bagian yang menurut saya paling mengejutkan. Di zaman dulu, tafsir atau penafsiran Al-Quran yang pertama itu bentuknya bukan tulisan atau buku tebal, tapi tindakan. Jadi ketika turun ayat yang menyuruh kita berbuat baik, ya tafsirnya langsung berbuat baik saat itu juga. Tindakan itu sendiri adalah penafsirannya. Keren kan? Contoh paling pas, balik lagi ke Sayyidina Umar. Suatu hari, beliau lagi marah besar, sampai mukanya merah padam. Terus ada orang di dekatnya yang membacakan ayat Al-Quran tentang menahan amarah. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga, amarahnya langsung padam. Hilang begitu saja. Nah, di momen itulah, Sayyidina Umar nggak sedang membaca ayat. Beliau sedang menjadi ayat itu. Beliau mengimplementasikannya secara langsung. Kita lanjut ke bagian 4, melihat dengan mata yang terjaga. Ternyata, menghayati Al-Quran itu bukan cuma mengubah perilaku kita sehari-hari, tapi juga bisa mengubah total cara kita memandang dunia ini. Ada sebuah riwayat, setiap kali Nabi Muhammad membaca ayat tentang bencana, entah itu dari langit atau dari dalam bumi, beliau selalu menangis. Kenapa? Karena bagi beliau, bumi yang kita injak ini bukan tempat yang aman dan stabil seperti yang kita kira. Beliau melihat dunia ini sebagai planet yang sangat rapuh, yang setiap saat bisa aja dihantam asteroid atau diguncang gempa dahsyat. Dan satu-satunya hal yang menahan semua kekacauan itu adalah rahmat Tuhan. Nah, disinilah Gus Baha melontarkan sebuah pertanyaan yang jujur aja nusuk banget. Kalau Nabi sampai menangis karena beliau sadar betapa rapuhnya hidup kita, terus kenapa kita seringkali justru santai banget, seolah-olah semuanya aman terkendali?
Mungkin jawabannya simpel. Kita belum benar-benar melihat dengan mata yang terjaga. Ada sebuah pepatah sufi kuno yang sepertinya merangkum semua ini dengan sangat indah. Manusia itu tidur, ketika mereka mati barulah mereka terbangun. Jadi bisa dibilang menghayati Al-Quran itu pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk terbangun dari tidur kita, untuk menyadari realitas yang sesungguhnya sebelum kematian datang untuk membangunkan kita secara paksa. Oke, bagian terakhir. Sebuah hubungan bukan ritual. Jadi apa dong kesimpulan dari semua ini? Intinya adalah tujuan kita berinteraksi dengan kitab suci itu bukan cuma untuk menyelesaikan sebuah ritual membaca, tapi untuk membangun sebuah hubungan yang hidup dengan firman Tuhan. Ada satu kisah lagi yang luar biasa banget. Katanya, Sayyidina Umar itu butuh waktu bertahun-tahun hanya untuk mempelajari satu surah, yaitu Al-Baqarah. Bayangin, bertahun-tahun. Kenapa bisa selama itu? Karena prinsip beliau sederhana. Beliau nggak akan pindah ke ayat berikutnya sebelum ayat yang sedang dipelajari ini benar-benar sudah diamalkan dan menjadi bagian dari dirinya. Coba deh kita bandingkan dengan budaya serba cepat kita sekarang. Jauh banget ya. Jadi, inilah pergeseran perspektif yang sedang kita bicarakan. Dari melihat Al-Quran hanya sebagai teks yang pasif, menjadi seorang pembela yang aktif. Dari sekedar ucapan di bibir, menjadi perwujudan dalam tindakan. Dari sebuah ritual yang rutin, menjadi sebuah hubungan yang dinamis. Dan puncaknya, dari hanya melihat dunia di permukaan, kita jadi bisa melihat realitas agung yang ada di baliknya. Nah, ini semua membawa kita pada satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Kita semua ini kan punya banyak sekali pengetahuan, entah itu dari buku, dari nasihat orang tua, atau dari pengalaman hidup. Tapi pertanyaannya adalah, dari semua yang kita tahu itu, mana yang masih sebatas informasi di kepala, dan mana yang sudah benar-benar kita hidupi dan menjadi bagian dari diri kita?